Saya Rahman Khalid, sehari-hari Ketua DPD 2 Partai Golkar Pesisir Barat, berprofesi sebagai pengacara dan juga saya wira swasta. Saya membangun rumah khusus untuk perumahan murah kalangan menengah ke bawah. Arti daerah pesisir barat buat saya adalah daerah di mana saya dilahirkan, dibesarkan, dan di mana tempat saya mengenyam pendidikan dasar. Daerah yang indah dan ramah, yang memiliki sumber daya yang berlimpah, berpotensi menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Keseharian selaku Ketua DPD 2 Partai Golkar adalah pertama tentu monitoring kegiatan rutinitas kepartaian, pengarahan, administrasi, dan pelayanan. Dan pasca Munas dan Rapimnas Partai Golkar, kami secara rutin pengurus DPD 2 Golkar Pesisir Barat mensosialisasikan bahwa Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto adalah calon presiden terbaik. Dan juga kami mensosialisasikan Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung yang sekarang menjabat gubernur dan ke depan harus 2 periode. Yang kedua, keseharian saya selaku Ketua DPD 2 melaksanakan keputusan dan kebijakan Partai Golkar di tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa di pesisir barat. Yang ketiga, membangun harmonisasi komunikasi sesama pengurus dan organisasi saya baik yang mendirikan maupun yang didirikan oleh Partai Golkar. Keempat, secara aktif dekat ke semua elemen masyarakat, membantu dan mendengarkan apa yang menjadi harapan mereka tentang permasalahan dan kehidupan sehari-hari serta berdiskusi tentang segala hal. Satu, melaksanakan persiapan dan pembinaan terhadap kader-kader partai yang akan maju dalam Pileg 2024. Sehingga persiapan dan strategi lebih baik dari Pileg yang lalu, yaitu menerapkan strategi berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, giat melaksanakan rapat koordinasi dalam struktur kepengurusan partai di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan organisasi saya partai. Yang ketiga, menempatkan kader potensial sesuai dapil masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan semua pihak. Oleh karenanya, DPD 2 Partai Golkar Pesisir Barat optimis dengan target minimal peningkatan kursi 100%, yaitu menjadi 4 kursi atau 20% suara. Saya sangat optimis karena suasana dan waktunya sangat tepat dan nama besar Partai Golkar diterima masyarakat. Solidaritas kepengurusan terus terjaga. Strategi awal adalah kami DPD 2 Pesisir Barat dalam Pileg 2024 harus memenuhi target minimal 20% suara. Yang kedua, secara pribadi selama ini saya aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, baik di daerah Pesisir Barat maupun di luar daerah Pesisir Barat atau di perantauan. Kami responsif terhadap permasalahan yang ada di pesisir barat dan di luar pesisir barat, baik masalah hukum atau masalah lain yang berhubungan dengan masyarakat. Dan alhamdulillah tidak ada catatan buruk dan ini selalu kita jaga. Jika saya menjadi kepala daerah, saya akan tawarkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang jauh dari kesewenang-wenangan, taat kepada hukum, pemerintahan yang melayani, melindungi masyarakat, pemerintahan yang membangun kesejahteraan bagi masyarakat, ramah investasi dan menjauhkan diri dari korupsi. Pemerintahan yang dapat mewujudkan selokan pesisir barat, negeri para sebatin dan ulama. Pemangku adat dan ulama betul-betul diikutsertakan untuk berpartisipasi membangun daerah. Anugerah keindahan alam pesisir barat disinkronisasi dengan adat budaya untuk menjadi daerah wisata tingkat dunia. Hal tersebut insya Allah terwujud jika dilakukan bersama-sama semua lapisan masyarakat pesisir barat. Dalam arti semua elemen harus berkarya untuk pesisir barat.
Saya melihat dari aspek positif. Ada hikmah yang begitu besar di mana apa yang sudah direncanakan pemerintahan provinsi di bidang infrastruktur menjadi lebih cepat penyelesaiannya. Dan permasalahan tersebut adalah permasalahan nasional, bukan provinsi semata. Hal tersebut dibuktikan dengan perhatian dan aksi pemerintah pusat dalam hal yang sama di seluruh Indonesia, mengambil alih permasalahan provinsi yang terkendala. Dan mengenai viral banjir sampah di pantai Pandanaran, Kota Baran Lampung, mengingatkan kita semua betapa pentingnya perhatian terhadap lingkungan. Setelah permasalahan tersebut timbul, sepatutnya pemerintahan Bandar Lampung tidak menyajikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan ke hadapan publik yang debatable, kewenangan, dan lain sebagainya. Fakta sudah di depan mata, solusi untuk pengelolaan tempat pembuangan sampah dan mengadvokasi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan jauh lebih penting untuk dikomunikasikan ke semua lembaga dan masyarakat. Pemerintah meminta maaf atas kekurangannya kepada masyarakat bukan hal yang hina. Itu adalah etika pemerintahan yang baik. Pesan untuk kader Partai Golkar Pesisir Barat, terus bangun harmonisasi dan komunikasi kepengurusan. Rekrutmen keanggotaan Partai Golkar tidak boleh berhenti. Terus bersama rakyat mendengar dan berkarya, pegang teguh solidaritas dan soliditas. Golkar menang 2024. Pesisir Barat berjaya, Pesisir Barat sejahtera.